Cuma retakan kecil, bukan masalah serius kan? Betul, kalau retakannya bukan di dinding batu bendungan berukuran jumbo. Konstruksi ini menahan triliunan liter air agar tidak menyapu beberapa kota di seluruh dunia. Amat disesalkan sih, tak ada yang menyadari retakan ini. Karena mendapat tekanan yang sangat besar, retakannya pun terus melebar senti demi senti, perlahan tapi pasti. Tak perlu dikhawatirkan lah, cuma pertanda materialnya makin usang, sampai semuanya tidak terelakkan lagi. Gempa bumi mengguncang, tidak begitu kuat kok, cuma 5 skala Richter. Kebanyakan orang masih tidur pulas malam itu, sama sekali tidak tahu kalau tanahnya bergetar. Biasanya bendungan itu juga bisa berdiri kokoh, kalau saja masih sekuat dulu. Tapi tidak, gempa bumi ini menjadi katalis terakhir. Bendungannya mulai retak, awalnya cuma sedikit air yang mengalir lewat celah dinding batu. Retakannya semakin menganga, bongkahan batu berterbangan di udara, terdesak oleh air yang mencoba keluar dari penahannya. Dan bersamaan dengan bunyi dentuman keras, dindingnya runtuh, air bah siap menerjang kota pertama yang masih tertidur. Saat itu masih pagi buta, banyak orang tidak menyadari luapan air semakin mendekat. Mereka tidak sempat mengevakuasi atau bahkan mengantisipasinya. Saat gemuruh air membangunkan mereka dari tidur, mereka cuma bisa ketakutan. Para orang tua menggendong anaknya dan kelabakan mencari tanah yang lebih tinggi. Jalanan langsung banjir, air dipenuhi buku-buku dari perpustakaan, potongan roti yang belum sempat diolah, boneka, pakaian dan alat berkebun. Airnya semakin meluap, seperti sungai yang terus mengalir, menenggelamkan semua benda yang dilaluinya. Semuanya hampir tersapu rata, pepohonan, bangunan, taman bermain, dan cuma tersisa sedikit rumput. Gelombang mirip tsunami ini menyapu berhektar-hektar lahan pertanian. Karena saat itu menjelang musim panen, jutaan orang akan kekurangan stok bahan makanan selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kemungkinan terjadinya kelaparan sudah ada di depan mata. Bendungan itu juga merupakan PLTA utama di wilayah tersebut. Akibat peristiwa ini, kebanyakan wilayah harus mengalami mati listrik total. Bahkan daerah yang jaraknya berkilo-kilometer dari pusat bencana juga terimbas. Tidak ada air bersih, stok makanan tersendat, jaringan telepon rusak, semuanya. Air yang meluap dari bendungan jebol itu membanjiri puluhan kota dalam 24 jam. Menyapu jembatan, meruntuhkan jalan raya, merobek saluran pipa. Akibatnya, area seluas 22.608 km persegi dibanjiri air setidaknya sedalam 30 cm. Di banyak tempat malah bisa sedalam 5 meter. Instalasi pengolahan air limbah di semua kota yang terdampak juga kebanjiran. Limbah terbawa masuk ke aliran sungai, lalu tercampur dengan zat-zat yang berasal dari pabrik kimia yang rusak. Airnya jadi cairan beracun. Beberapa hari kemudian, kota masih dipenuhi lumpur. Tidak ada air bersih. Penduduk mulai terserang penyakit. Proses evakuasi di area yang terdampak juga jadi perjuangan tersendiri karena pasukan penyelamat kesulitan menggunakan kendaraan beroda dalam lumpur. Kapal juga tak bisa digunakan karena sebagian besar air sudah surut. Jutaan penduduk kota di dataran rendah jadi terlantar. Oh, benar-benar suram. Kalau kamu mengira skenario seperti ini cuma ada di film bencana alam, kamu keliru. Di antara 57.000 bendungan besar di dunia, ada puluhan yang bisa jebol kapan saja, dengan minim atau tanpa peringatan sama sekali. Hujan deras yang mengguyur Tiongkok selama berminggu-minggu pada bulan Juni 2020 lalu telah menyebabkan banjir terparah. Level air sungai Yangtze sudah melebihi batas banjir. Bendungan Three Gorges, salah satu yang terbesar di dunia, jadi kewalahan menahannya. Tekanannya mulai merusak strukturnya. Para ahli ketakutan kalau konstruksi super duper besar ini bisa jebol. Sebagian air dikeluarkan dari bendungan untuk mengurangi tekanannya. Oh, situasinya memang sangat mencekam.
Kalau bendungan Three Gorges jebol, lebih dari 400 juta orang di bagian hilir akan menjadi korban, dan kemungkinan ini terus mengintai. Kalau bendungan kecil yang lebih tua di hulu sungai juga jebol, bendungan utama ini tidak akan sanggup menahan tekanannya. Mosul merupakan bendungan terbesar keempat di Timur Tengah. Bendungan sepanjang 3 km ini dibangun di atas tanah yang tidak stabil. Karena itulah konstruksi masif ini mulai bergerak. Pergerakannya memang sangat lambat sih, tapi untuk bendungan sebesar itu bisa jadi pertanda buruk. Bencana bisa terjadi kapan saja. Meski cuma 26%-nya yang runtuh, bisa memicu banjir bandang yang sangat merusak. Jelas saja, bendungan ini perlu diperbaiki. Proses perbaikannya dilakukan dengan menambalkan campuran semen. Dan kini kondisinya sudah tidak begitu kritis. Dilengkapi dengan 200 mekanisme baru, bendungan Mosul sudah jauh lebih canggih. Meski begitu, beberapa ahli beranggapan kalau langkah ini cuma jadi solusi sementara. Menurut mereka, perawatan ini memang bisa membuatnya lebih awet, tapi cuma menunda bencana. 6 juta orang mendiami tepi sungai Tigris dan mereka harus siap untuk mengungsi sewaktu-waktu. Kalau bendungan di sepanjang sungai Periyar di Kerala India runtuh, 3,5 juta orang di hilir sungai akan mengalami bahaya besar. Mereka bisa tersapu oleh hempasan air yang sangat kuat. Lagi pula, cepat atau lambat, bendungan ini memang bisa runtuh karena sudah dibangun sejak lebih dari seabad yang lalu. Material yang digunakan juga sudah lapuk dan mulai hancur. Saat itulah para ahli tahu kalau bendungan ini tidak akan bertahan jika terjadi gempa bumi berkekuatan 6 skala Richter. Dan daerah tersebut rawan gempa. Untungnya kekuatannya tidak seberapa, sehingga tidak menyebabkan kerusakan serius pada konstruksi raksasa ini. Lebih tepatnya, belum. Bendungan Addicks dan Barker dibangun di barat kota Houston, Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Awalnya berfungsi untuk menahan curah hujan reguler dan mencegah kota ini dari banjir. Selama lebih dari 70 tahun, bendungan ini mampu menghalau sejumlah air dari Buffalo Bayou yang rawan banjir. Bendungan ini telah memangkas pengeluaran negara sebanyak 68 triliun rupiah. Tapi sekarang jadi sangat berisiko. Umurnya sudah tua sehingga sudah rusak. Benar saja, Addicks dan Barker mulai runtuh setelah lebih dari 22 cm hujan mengguyur selama 24 jam. Sejak saat itu, kedua bendungan ini masuk dalam jajaran 6 bendungan paling berbahaya di Amerika Serikat. Saat terjadi badai Harvey pada tahun 2017, air di bendungan Addicks dan Barker meluap dari tepiannya untuk pertama kalinya dalam sejarah. Air berdebit puluhan ribu liter per detik masuk ke kawasan pemukiman lalu membanjiri ratusan rumah. Tingginya melebihi 1,5 meter. Memprihatinkan. Belum lagi kalau bendungannya jebol, airnya bisa jauh lebih tinggi. Bendungan Fort Peck sudah berumur sekitar 80 tahun. Sebagian ahli menggolongkannya sebagai salah satu bendungan yang paling berbahaya di kawasan Amerika Utara. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena konstruksinya. Bahan penyusunnya terdiri dari campuran air dan lumpur yang didapat dari daerah hulu dan hilirnya. Teknik pembangunan bendungan seperti ini tidak aman. Malahannya, beberapa bendungan serupa telah runtuh. Jika bendungan Fort Peck runtuh karena bencana alam seperti banjir atau gempa bumi, penduduk sekitar cuma punya waktu beberapa jam untuk melakukan evakuasi. Saat bendungannya jebol, luapan air akan menghantam keras. Tingkat keparahannya ditentukan oleh jumlah air saat bendungan tersebut runtuh. Parahnya lagi, air dari waduk akan benar-benar membanjiri 12 kota dalam 33 jam. Peristiwa ini juga akan merusak 5 bendungan lain, jembatan, jalan tol, dan saluran pipa. Penduduk kota kecil yang letaknya nyempil di antara lereng terjal Sierra Nevada pasti tahu ngerinya nasib mereka kalau bendungan di Danau Isabella sejauh kurang lebih 1,6 km runtuh. Kalau danaunya sampai luber, bisnis dan nyawa mereka akan hilang. Resikonya sangat tinggi, tidak cuma bagi 4.000 penduduk sekitar, tapi juga bagi 340.000 penduduk Bakersfield yang jaraknya 64 km di bawah lembah sungai Cairn.
Beberapa tahun silam, bendungan berumur 67 tahun ini menghadapi masalah besar. Bagian dalamnya terkikis. Saat banjir bandang, airnya bisa meluap melewati tepiannya. Bendungan ini juga dibangun di sepanjang garis patahan. Jadi, gempa bumi bisa terjadi sewaktu-waktu. Konstruksi yang tak seberapa kokoh ini tak akan sanggup menahan gempa. Sekarang, bendungan ini sedang diperkuat dan proyek perbaikannya diperkirakan selesai pada tahun 2022.